Anak bodoh tak pantas dapat warisan, teriak Tante Catherine sambil melempar uang receh ke wajahku. Dia tertawa puas, tak sadar bahwa keponakan yang dihinanya ini adalah investor rahasia yang selama ini menghidupi kemewahannya. Detik itu juga, kutarik investasi 100 miliar dari perusahaan. Dan saat tawanya berubah menjadi raungan histeris, aku hanya berbisik. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang rapat utama Gunawan Group terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, melainkan karena aura mencekam yang dipancarkan oleh wanita yang duduk di ujung meja, Catherine Wilson. Di usianya yang menginjak kepala 4, Catherine masih terlihat memukau. Namun hari ini, kecantikannya tertutup oleh gurat kemarahan yang nyata. Dia melempar tumpukan berkas laporan keuangan ke tengah meja kayu mahoni itu. Suaranya menggema, memecah keheningan yang membuat para staf eksekutif menunduk takut. Minus? Lagi? Teriak Catherine, matanya melotot menatap jajaran direksi. Kalian ini digaji mahal buat apa kalau laporan akhir bulan isinya merah semua? Arus kas kita macet, supplier bahan baku mulai teriak minta pelunasan, dan kalian cuma bisa diam seperti patung. Gunawan Sudrajat, sang pemilik sah perusahaan sekaligus kakak kandung Catherine, hanya bisa terbatuk pelan di kursi roda di sebelahnya. Wajahnya pucat. Selang oksigen kecil terpasang di hidungnya. Sejak stroke menyerangnya setahun lalu, kendali perusahaan praktis dipegang oleh Catherine. Tenang, Ma, sela seorang pemuda yang duduk dengan kaki diangkat ke meja. Itu Kevin Julio, putra tunggal Catherine. Dia mengenakan jas brandy terbaru, tapi dasinya longgar, menunjukkan ketidakprofesionalan yang mencolok. Ini cuma masalah teknis. Bulan depan proyek apartemen di Cikarang cair, kita bakal untung gede. Catherine menoleh tajam ke anaknya, tapi tatapannya melunak. Masalah teknis katamu? Kevin, Mama sudah bilang, awasi bagian finance. Kita butuh dana segar 100 miliar buat nutup utang jangka pendek ban minggu depan. Kalau enggak, aset kita yang disita. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka pelan. Semua mata tertuju ke sana. Masuklah seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Dia mengenakan kemeja flanel kebesaran yang ada noda cat minyak di ujung lengannya, celana jeans pudar, dan sepatu kanvas tua. Rambutnya diikat asal-asalan dengan tusuk konde dari kuas lukis bekas. Itu Laura Basuki, putri kandung Gunawan. Pewaris sah yang terlupakan. Maaf saya terlambat, kata Laura pelan, suaranya datar, tanpa emosi. Dia menarik kursi kosong di sudut paling belakang, jauh dari ayahnya. Catherine mendengus keras, sengaja agar seluruh ruangan mendengarnya. Lihat siapa yang datang. Tuan Putri seniman kita. Jam berapa ini, Laura? Rapat pemegang saham sudah mau selesai, kamu baru nongol. Habis ngapain? Menghayal di depan kanvas sambil nunggu inspirasi jatuh dari langit. Beberapa staf menahan senyum sinis. Mereka sudah terbiasa melihat Catherine merendahkan Laura. Laura tidak membalas. Dia hanya duduk, mengeluarkan buku sketsa kecil dari tas kanvas kumalnya. Tadi macet, Tante. Dan Papa yang minta aku datang. Papa kamu itu lagi sakit. Otaknya kadang gak jernih. Ngapain dia ngundang kamu? Catherine memutar matanya, lalu kembali fokus ke forum. Oke, lanjut. Kita butuh investor. Segera. Kevin, gimana kabar lobi kamu ke LB Capital? Itu satu-satunya firma investasi yang punya dana liquid gila-gilaan sekarang. Kevin menegakkan duduknya, berdehem percaya diri. Aman, Ma. Aku udah kirim proposal ke mereka. LB Capital itu kan investor misterius. Tapi aku yakin mereka bakal tertarik sama Gunawan Group. Siapa sih yang gak kenal nama besar kakek? Bagus, kata Catherine, lalu melirik sinis ke arah Laura yang sedang mencoret-coret kertas. Setidaknya Kevin berusaha nyari duit. Gak kayak anak yang di pojokan sana. Udah tua, kerjaannya cuma melukis gak jelas. Bikin malu nama keluarga. Gunawan mencoba bicara, suaranya parau dan lemah. Cat, jangan kasar sama Laura.
Mas Gunawan diam saja. Potong Catherine tajam, bahkan kepada kakaknya sendiri dia tidak hormat. Mas terlalu manajain dia. Lihat hasilnya sekarang. Perusahaan di ujung tanduk, anak Mas malah asik main gambar. Kalau perusahaan ini bangkrut, Laura mau makan apa? Makan cat minyak? Laura mendengar semuanya. Tangannya yang memegang pensil sempat berhenti bergerak sejenak, lalu melanjutkannya lagi. Tidak ada yang tahu, di balik wajah polos dan diamnya itu, Laura sedang mencatat poin-poin penting dari presentasi layar proyektor yang ditampilkan Kevin. Mata Laura yang tajam melihat angka-angka di layar. Rasio utang, 150%. Biaya operasional direksi, melonjak 300%. Biaya operasional naik 3 kali lipat, gumam Laura pelan, nyaris tak terdengar. Itu buat beli mobil baru Kevin atau buat operasional pabrik? Kamu ngomong apa? Sentak Kevin, telinganya tajam kalau soal sindiran. Laura mengangkat wajah, menatap sepupunya dengan tatapan polos yang menipu. Enggak, cuma nanya. Itu di Slide 4, kok biaya entertainment besarnya 5 miliar sebulan? Itu buat menjamu klien atau pesta pribadi. Seketika ruangan hening. Wajah Kevin memerah padam. Catherine langsung menggebrak meja. Cukup, bentak Catherine. Berani-beraninya kamu meragukan kinerja Kevin. Dia pontang-panting cari klien sampai pagi. Kamu tahu apa soal bisnis? Nol besar. Keluar kamu dari sini kalau cuma mau bikin ribut. Laura menutup buku sketsanya perlahan. Dia berdiri. Baik, Tante. Aku keluar. Lagian, baunya di sini nggak enak. Bau kebohongan. Sebelum Catherine sempat melempar gelas air mineral ke arahnya, Laura sudah melangkah keluar pintu. Di koridor sepi, Laura mengeluarkan ponsel canggih yang selalu dia sembunyikan di saku celana bututnya. Ada pesan masuk dari seseorang bernama Yama. Isinya singkat, "Bos, proposal dari Gunawan Group masuk ke meja saya. Kevin Julio yang tanda tangan. Ditolak atau diproses?" Laura mengetik balasan sambil berjalan menuju lift, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tahan dulu, biarkan mereka merasa punya harapan. Aku mau lihat seberapa sombong mereka di makan malam nanti. Makan malam di kediaman utama keluarga Gunawan selalu menjadi ajang pameran, bukan momen keakraban. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan mewah, steak wagyu, lobster, dan wine mahal. Padahal tadi siang mereka baru saja berteriak tentang krisis keuangan. Laura duduk di kursi biasanya, di ujung, dekat dapur. Posisinya selalu memisahkan dia dari keluarga inti. Di kepala meja, Catherine duduk layaknya ratu, sementara Kevin di sisi kanannya sibuk dengan ponsel, dan Gunawan di sisi kirinya disuapi oleh perawat. Tadi Mama ketemu sama Nyonya Diah. Catherine membuka percakapan sambil memotong daging steaknya. Dia bilang anaknya baru lulus S2 bisnis di London, langsung pegang 2 cabang perusahaan. Duh, bangganya punya anak pintar. Dia melirik Laura yang sedang makan dengan tenang. Nggak kayak di sini, punya anak 1, disekolahin mahal-mahal, malah milih jadi seniman jalanan. Apa gunanya sih melukis itu, Laura? Bisa ngehasilin 100 miliar? Laura tidak mendongak. Seni itu investasi jiwa, Tante. Bukan cuma soal uang. Halah, investasi jiwa gundulmu, sembur Kevin sambil tertawa meremehkan. Zaman sekarang itu cash is king. Lah, lo liat gue? Gue baru aja deal sama vendor dari Singapura. Itu namanya bisnis. Lo mana ngerti? Otak lo itu isinya cuma warna-warni doang. Gunawan meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang. Kevin, jaga bicaramu sama kakak sepupumu. Kenapa harus dijaga, Om? Kevin membela diri, nada suaranya makin tinggi. Faktanya Laura emang gak ngerti apa-apa kan? Coba tanya, dia tahu gak bedanya aset sama liability? Dia tahu gak apa itu EBITDA? Pasti dia bengong. Catherine tersenyum puas melihat anaknya menyudutkan Laura. Benar kata Kevin, Mas. Kita harus realistis. Laura itu maaf ya, agak lambat. Bodoh dalam urusan dunia nyata. Dia hidup di dunianya sendiri. Laura meletakkan garpu dan pisaunya dengan denting pelan namun tegas. Dia menatap lurus ke arah Kevin. Kevin,
Vendor Singapura yang kamu maksud itu? Global Tech, kan? Kevin terkejut, alisnya terangkat. Kok lo tahu? Aku baca berita, dusta Laura dengan mulus. Padahal, dia tahu karena dialah pemegang saham mayoritas di Global Tech lewat perusahaan cangkangnya. Setahuku, Global Tech itu blacklist perusahaan yang rasio utangnya buruk. Kamu yakin sudah deal, atau baru sekadar kirim email perkenalan? Wajah Kevin pucat sekilas, tapi egonya terlalu tinggi. So tau lo, gue udah meeting Zoom sama direkturnya. Mereka setuju. Oh ya? Laura memancing. Bagus kalau gitu. Karena kalau sampai bohong, audit akhir tahun bakal kebuka semua loh. Vin? Cukup. Catherine membanting serbetnya ke meja. Berani kamu ngancam anak saya? Kamu itu siapa, Laura? Cuma penumpang di rumah ini. Makan dari uang perusahaan papa kamu, tidur di atap rumah papa kamu. Kamu nggak punya hak buat nanya-nanya soal bisnis. Catherine berdiri, berjalan mendekati Laura, lalu menunjuk wajah keponakannya itu dengan jari telunjuk yang dihiasi cincin berlian besar. Dengar baik-baik. Mulai besok, Mama nggak mau lihat muka kamu di kantor lagi. Bikin sepet mata. Dan satu lagi, sadar diri. Kamu itu cuma benalu. Kalau Mas Gunawan nggak ada, kamu itu nggak ada harganya di mata kami. Air mata menetes di pipi Gunawan yang tak berdaya. Dia ingin membela putrinya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dan dia takut jika dia melawan, Catherine akan memutus aliran dana pengobatannya, karena Catherine yang memegang semua akses rekening sekarang. Laura menatap ayahnya yang menangis. Hatinya sakit, tapi wajahnya tetap datar. Dia berdiri perlahan. Aku sudah selesai makannya. Terima kasih makan malamnya, Tante. Semoga setiap mahalnya nggak bikin kolesterol Tante naik. Apalagi pas nanti dengar kabar buruk dari bank. Dasar anak kurang ajar. Pergi sana, usir Catherine. Laura berjalan menuju kamarnya. Namun dia tidak masuk kamar. Dia menyelinap keluar lewat pintu samping, menuju garasi. Dia tidak menggunakan mobil, melainkan berjalan kaki keluar komplek perumahan elit itu. Di tikungan jalan yang gelap, sebuah sedan hitam mewah Rolls-Royce Phantom sudah menunggu. Kaca jendela belakang turun perlahan. Malam, Bu Laura, sapa sopir pribadi berseragam rapi. Laura masuk ke dalam mobil yang kontras sekali dengan penampilannya yang lusuh. Dia menghela napas panjang, membuang topeng, gadis bodoh, nya. Ke kantor LB Capital, Pak, perintah Laura tegas. Aura wibawanya muncul seketika, jauh berbeda dengan gadis yang baru saja dihina di meja makan. Ada investasi bodoh yang harus saya tarik. Keesokan harinya, kepanikan melanda Kevin Julio. Pagi-pagi sekali dia sudah dipanggil ke ruangan ibunya. Catherine Wilson sedang mondar-mandir sambil memegang telepon, berteriak pada seseorang di ujung sana. Apa maksudmu jaminan ditolak? Itu sertifikat pabrik utama, nilainya 200 miliar. Ban gila. Catherine membanting gagang telepon. Ada apa, MA? Tanya Kevin takut-takut. Bank menolak top-up kredit kita, Vin. Katanya cash flow kita mencurigakan. Ini pasti ada yang bocorin data internal. Catherine menatap anaknya curiga. Kamu beneran deal sama vendor Singapura itu kan? Uang mukanya bisa buat nafas kita bulan ini. Kevin berkeringat dingin. Kebohongannya tadi malam di depan Laura kini menghantuinya. Itu mereka minta waktu seminggu lagi, MA. Biasa, proses administrasi. Catherine memijat pelipisnya. Kita nggak punya waktu seminggu. Kalau dalam 3 hari kita nggak dapat suntikan dana 100 miliar, Gunawan Group bakal default. Kita bangkrut, Kevin. Kita jadi gelandangan. Kepanikan Catherine memicu naluri bertahan hidupnya yang licik. Dia menatap Kevin, lalu menatap foto keluarga besar di dinding, foto Gunawan saat masih sehat. Cuma ada satu cara, bisik Catherine, matanya berkilat jahat. Warisan. Maksud Mama? Kondisi pamanmu makin parah. Dokter bilang jantungnya cuma bertahan 30% lagi. Kalau Gunawan meninggal sekarang, dan surat wasiatnya masih yang lama, Laura bakal dapat 60% saham perusahaan. Itu bencana.
Anak bodoh itu bakal jual perusahaan ini buat bikin galeri lukisan sampah. Kevin mengangguk cepat. Bener, Ma. Kita nggak bisa biarin itu. Laura nggak ngerti apa-apa. Perusahaan harus di tangan kita. Panggil notaris Edward sekarang, perintah Catherine dingin. Kita harus ubah struktur kepemilikan saham selagi pamanmu masih. Bisa, tanda tangan. Kita buat skenario, Laura dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk mengelola bisnis. Emang bisa, Ma? Bisa. Mama punya koneksi psikiater yang bisa bikin surat keterangan kalau Laura itu delusional dan antisosial karena obsesinya sama seni. Dengan begitu, hak warisnya gugur dan jatuh ke wali terdekat, yaitu aku. Siang harinya, Catherine masuk ke kamar rawat Gunawan di rumah. Dia membawa map berisi dokumen tebal. Di belakangnya, Kevin mengekor. Mas Gunawan, sapa Catherine dengan suara yang dibuat selembut mungkin, sangat palsu. Gimana kabarnya hari ini? Gunawan membuka mata, menatap adiknya dengan lelah. Ada apa? Chat? Gini, Mas. Ini demi kebaikan Laura juga. Mas kan tahu Laura nggak suka bisnis. Kasihan kalau dia nanti dibebani utang perusahaan. Jadi, aku dan Kevin berinisiatif buat mindahin beban itu ke pundak kami. Catherine menyodorkan pena dan kertas. Mas tanda tangan di sini ya. Ini surat kuasa penuh pengalihan saham ke aku. Laura tetap dapat uang bulanan kok. Tenang aja. Tapi kendali perusahaan biar aku yang pegang. Supaya Laura bebas melukis. Mas mau Laura bahagia kan? Gunawan menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Dia tahu ini jebakan. Dia tahu adiknya serakah. Tapi dia tidak punya tenaga. Aku mau baca dulu. Nggak usah dibaca, Mas. Isinya pusing. Bahasa hukum semua. Nada Catherine mulai naik, tidak sabar. Dia memaksakan pena itu ke jari Gunawan yang kaku. Ayo tanda tangan. Ini demi nyelamatin perusahaan dari kebodohan anakmu. Gunawan mencoba menolak, menjatuhkan pena itu. Enggak, Laura. Laura pintar. Pintar apanya? Teriak Catherine, topeng lembutnya lepas. Dia itu aib. Anak enggak berguna. Tanda tangan sekarang atau obat jantung Mas enggak akan aku tebus besok. Ancaman itu membuat Gunawan terdiam. Air matanya mengalir lagi. Di sudut ruangan, Kevin hanya diam menyaksikan ibunya memeras pamannya sendiri. Tiba-tiba, dari arah pintu yang setengah terbuka, terdengar suara klik kamera ponsel. Catherine dan Kevin menoleh kaget. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Teriak Kevin, berlari ke lorong. Sepi. Hanya ada pelayan yang sedang menyapu jauh di ujung sana. Mungkin cuma perasaanmu, kata Catherine gelisah. Ayo paksa dia tanda tangan, cepat. Tanpa mereka sadari, rekaman suara dan video ancaman itu sudah tersimpan aman di cloud storage milik Laura. Malam itu, Laura tidak pulang ke rumah Gunawan. Dia berada di sebuah penthouse mewah di kawasan SCBD. Ini adalah markas rahasianya, tempat yang tidak diketahui oleh satupun anggota keluarganya. Ruangan itu minimalis tapi sangat elegan. Dindingnya kaca, memperlihatkan pemandangan gemerlap Jakarta. Bukan kanvas dan cat yang berserakan di sini, melainkan 6 monitor komputer menyala yang menampilkan grafik saham global, indeks forex, dan berita ekonomi terkini. Laura duduk di kursi kerjanya, mengenakan blazer hitam yang membalut tubuhnya dengan pas, sangat berbeda dengan kemeja flanel kumalnya tadi siang. Di depannya duduk seorang pria berjas rapi, berkacamata, dengan aura cerdas. Itu Yama Carlos, pengacara sekaligus tangan kanan Laura di LB Capital. Rekamannya jernih, Bu Laura, kata Yama sambil meletakkan tabletnya. Ancaman Catherine Wilson terhadap Pak Gunawan sudah memenuhi unsur pidana perbuatan tidak menyenangkan dan pemerasan dalam keluarga. Kita bisa laporkan sekarang. Laura menyesap espressonya. Wajahnya dingin. Jangan dulu, Yam. Penjara terlalu enak buat Tante Keket. Dia paling cuma masuk setahun, lalu keluar dan masih punya simpanan uang. Aku nggak mau itu. Lalu rencana ibu? Hancurkan mainannya, jawab Laura datar. Bagi Tante Keket dan Kevin, uang dan status sosial adalah Tuhan.
Kalau aku ambil itu, mereka bakal lebih menderita daripada di penjara. Yama mengangguk, membuka berkas lain. Baik. Sesuai instruksi ibu, saya sudah siapkan audit forensik untuk aliran dana Gunawan Group. Temuan awal mengerikan, Bu. Kevin menggelapkan sekitar 15 miliar untuk judi online dan gaya hidup, yang dia samarkan sebagai biaya marketing. Sementara Catherine menggunakan dana cadangan darurat untuk membeli properti atas nama pribadi. Laura tersenyum miring. Bodoh. Mereka pikir mereka pintar karena bisa memalsukan kwitansi. Mereka lupa, akulah yang menyuntikkan dana itu 5 tahun lalu lewat LB Capital. Ya, ini adalah rahasia terbesar. 5 tahun lalu, saat Laura dianggap kabur dari rumah untuk belajar melukis, dia sebenarnya menggunakan warisan dari almarhum ibunya untuk bermain saham kripto di saat yang tepat. Keuntungannya ribuan %. Dia mendirikan LB Capital, singkatan dari Laura Basuki Capital, dan menyewa Yama sebagai wajah perusahaan. Ketika Gunawan Group hampir kolaps dulu, Lauralah yang menyelamatkannya dengan menyuntikkan dana segar sebagai investor malaikat, misterius bernama MRL. Ayahnya pun tidak tahu. Jadi, Kevin mengirim proposal lagi ke kita? Tanya Laura. Betul, Bu. Meminta 100 miliar lagi. Dengan jaminan aset perusahaan yang tersisa. Laura memutar kursi, menatap ke arah jendela. Setujui pertemuannya. Bilang kalau perwakilan LB Capital akan datang besok lusa ke rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Yama mencatat. Siapa yang akan datang mewakili ibu? Laura berbalik, matanya tajam. Aku. Tapi bukan sebagai Laura si pelukis gembel. Siapkan semuanya, Yam. Besok lusa adalah hari penghakiman. Tapi Bu, Yama ragu sejenak. Besok lusa adalah agenda Catherine untuk meresmikan pencabutan hak waris ibu. Notaris Edward sudah dipanggil. Ibu akan dihina habis-habisan di sana sebelum ibu sempat membuka identitas. Biarkan, kata Laura tenang. Semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongannya, semakin sakit saat aku banting mereka ke tanah. Aku butuh mereka merasa menang dulu. Aku butuh Tante Keket tertawa lepas besok. Laura mengambil kuas lukis yang tergeletak di meja marmernya, satu-satunya benda seni di ruangan itu. Karena tawa itu akan jadi tawa terakhirnya. Hari RUPSLB tiba. Ruang pertemuan di Hotel Bintang 5 telah disewa oleh Catherine untuk memberikan kesan bonafit, meskipun uang sewanya hasil ngutang. Semua pemegang saham minoritas hadir. Notaris Edward duduk di depan dengan wajah tegang. Catherine Wilson tampil spektakuler dengan gaun sutra merah menyala, seolah merayakan kemenangan. Kevin di sebelahnya, tersenyum lebar menyalami para tamu, berlagak seperti CEO sukses. Gunawan juga dibawa serta, duduk di kursi roda di pojok, tampak pasrah. Rapat dimulai. Catherine langsung mengambil alih mikrofon. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membuat keputusan penting untuk menyelamatkan Gunawan Group. Seperti yang kita tahu, kondisi Pak Gunawan tidak memungkinkan lagi memimpin. Dan sayangnya, Catherine memasang wajah sedih yang dibuat-buat, pewaris tunggal beliau, Laura, tidak memiliki kapasitas mental dan intelektual untuk bisnis. Layar proyektor menampilkan foto Laura yang sedang duduk di pinggir jalan melukis dengan baju kotor. Foto yang diambil diam-diam oleh Kevin. Hadirin berbisik-bisik. Lihat, lanjut Catherine. Apakah kita mau nasib uang kita diserahkan pada orang yang kerjanya main cat di trotoar? Tentu tidak. Karena itu, hari ini, kami mengajukan restrukturisasi. Menghapus Laura dari daftar pengambil keputusan, dan mengangkat saya, Catherine Wilson, sebagai CEO permanen dengan hak veto penuh. Setuju? Seru beberapa kolega Catherine yang sudah disuap. Tiba-tiba pintu terbuka kasar. Laura masuk. Kali ini dia tidak memakai baju kumal. Dia memakai dress hitam sederhana tapi rapi. Wajahnya polos tanpa make-up. Maaf saya interupsi, kata Laura, suaranya lantang. Saya dengar nama saya disebut. Catherine tertawa meremehkan. Wah, panjang umur. Masuk sini, Laura. Biar kamu dengar sendiri. Notaris Edward, tolong bacakan akta barunya.
Notaris Edward dengan canggung membacakan draft akta, bahwa saudari Laura Basuki dinyatakan melepaskan haknya atas pengelolaan perusahaan demi kepentingan penyelamatan aset. Saya tidak pernah setuju melepaskan hak, potong Laura. Catherine turun dari podium, berjalan mendekati Laura dengan angkuh. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer. Ta. Catherine berhenti tepat di depan wajah Laura. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Laura, tapi dengan volume suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di baris depan. Sadar diri, Laura. Lihat sekelilingmu. Ini dunia bisnis. Dunia orang dewasa. Bukan tempat bermain anak TK, hina Catherine. Lalu keluarlah kalimat itu. Kalimat yang sudah ditunggu Laura. Catherine menatap mata Laura lekat-lekat dan berkata lantang, penuh kebencian, anak bodoh tak pantas dapat warisan. Kamu cuma bakal bikin perusahaan ini hancur dalam seminggu. Mending kamu pergi, ambil uang receh ini buat beli kanvas, dan jangan pernah kembali. Catherine melemparkan amplop coklat berisi uang tunai 5 juta rupiah ke dada Laura. Amplop itu jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Hening. Beberapa orang menahan napas. Itu penghinaan yang luar biasa kasar. Kevin tertawa dari podium. Ambillah, lumayan buat beli kuaci. Laura menunduk, melihat uang yang berserakan di kakinya. Lalu dia mendongak, menatap Catherine. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya senyuman tipis yang mengerikan. Terima kasih atas pesangonnya, Tante, kata Laura tenang. Tante benar. Anak bodoh memang tidak pantas dapat warisan. Tapi Tante lupa satu hal. Apa? Tantang Catherine. Tante lupa mengecek siapa sebenarnya yang menghidupi perusahaan ini 5 tahun terakhir. Laura berbalik badan, menatap seluruh hadirin, lalu menatap jam tangannya. Jam 10 tepat. Waktu bermain sudah habis. Laura mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol di layar. Yama, tarik investasinya. Sekarang. Catherine mengernyit. Hah? Siapa Yama? Investasi apa? Jangan ngigau kamu. Belum sempat Catherine memaki lagi, ponsel Kevin di meja podium berbunyi nyaring. Notifikasi email darurat. Kemudian ponsel Direktur Keuangan berbunyi. Kemudian ponsel notaris. Kevin melihat layarnya dan matanya melotot seakan mau keluar. Notifikasi urgent, LB Capital menarik seluruh dana investasi dan deposito senilai 100 miliar rupiah dari rekening escrow Gunawan Group karena pelanggaran klausul etika. MA. Suara Kevin bergetar hebat. Mama. Apa sih? Catherine merebut ponsel Kevin. Dia membaca notifikasi itu. Wajahnya yang merah karena marah, perlahan berubah menjadi seputih kertas. Laura, yang sudah berada di ambang pintu keluar, menoleh ke belakang. Dia menatap bibinya yang mulai gemetar. Selamat menikmati kebangkrutan, Tante. Oh ya, 100 miliar itu uang tabunganku. Laura melangkah pergi, meninggalkan kekacauan yang baru saja dimulai. Tawa sombong Catherine seketika mati, digantikan oleh detak jantung yang memburu kencang. Mimpi buruknya baru saja menjadi nyata. Pintu ruang rapat yang tertutup di belakang Laura Basuki, seolah menjadi segel nasib bagi orang-orang di dalamnya. Keheningan yang sempat terjadi sesaat setelah bunyi notifikasi massal itu, kini pecah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Apa maksudnya ini? Teriak salah satu pemegang saham minoritas, Bapak Wijaya, sambil mengacungkan ponselnya ke arah Catherine Wilson. Dana investasi ditarik? 100 miliar? Itu dana operasional kita untuk 1 tahun ke depan. Kalau itu hilang, saham saya jadi kertas sampah. Catherine Wilson berdiri kaku di depan podium. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah pada Laura, kini pucat pasi seolah darahnya disedot habis. Tangannya mencengkeram pinggiran meja podium, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatap Kevin Julio, anaknya, yang masih menatap layar ponsel dengan mulut ternganga. Kevin. Desis Catherine, suaranya tajam namun bergetar. Cek rekening escrow sekarang. Buka mobile banking korporat. Sekarang. Kevin, dengan tangan gemetar hebat, berusaha membuka aplikasi bank di tabletnya.
Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di pelipisnya. Dia salah memasukkan password 2 kali karena panik. Sabar, MA, ini tanganku licin. Cepat bodoh, bentak Catherine, tidak peduli lagi pada citra elegannya di depan umum. Saat aplikasi itu terbuka, Kevin terdiam. Matanya membelalak horor. Dia tidak perlu bicara. Catherine merampas tablet itu dari tangan anaknya. Di layar yang biasanya menampilkan deretan angka 12 digit, kini hanya tersisa angka yang menyedihkan. Saldo akhir, IDR 0,00. Di bawahnya ada keterangan mutasi keluar, RTGS Transfer to LB Capital Ltd, Withdrawal per Agreement Clause 14B. Nggak mungkin. Catherine menggelengkan kepala, menyangkal realitas. Ini pasti error sistem. Atau Laura ngehack. Ya, pasti anak gila itu ngehack sistem kita. Dia kan nggak punya uang segitu. Dia cuma pelukis miskin. Notaris Edward yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara sambil membetulkan kacamata bacanya. Dia membaca email resmi yang masuk ke ponselnya dengan suara lantang yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Catherine, potong Edward tegas. Ini bukan hack. Ini surat resmi dari kuasa hukum LB Capital. Saya bacakan klausulnya. Bahwa pihak investor, LB Capital, memutuskan perjanjian sepihak dikarenakan adanya pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh manajemen Gunawan Group terhadap Ultimate Beneficial Owner, pemilik manfaat utama, dari dana tersebut. Edward menatap Catherine dengan pandangan menilai. Dan email ini dilampiri bukti rekaman suara. Rekaman suara ibu yang baru saja menghina Laura tadi. Jadi, Bapak Wijaya menyela dengan nada tinggi, Laura itu, Ultimate Beneficial Owner-nya? Laura yang selama ini kita anggap remeh adalah pemilik LB Capital. Suasana ruang rapat berubah menjadi arena penghakiman. Puluhan pasang mata yang tadinya memuja Catherine, kini menatapnya dengan kemarahan. Mereka sadar, keangkuhan Catherine baru saja menghancurkan periuk nasi mereka semua. Bohong, jerit Catherine histeris. Dia melempar tablet itu ke lantai hingga layarnya retak. Laura itu cuma anak ingusan. Dia pasti mencuri identitas orang lain. Kevin, telepon bank pusat. Bekukan transaksinya. Bilang ada fraud. Kevin mencoba menelpon, tapi tangannya lemas. MA, kalau LB Capital narik dana pakai klausul legal, bank gak bisa nahan. Kita habis, MA. Gunawan Sudrajat, yang duduk di kursi roda di pojok ruangan, perlahan mengangkat wajahnya. Ada sedikit senyum bangga yang samar di bibir pucatnya, meski air matanya mengalir. Dia tidak menyangka putrinya menyimpan kekuatan sebesar itu. Catherine. Panggil Gunawan lirih. Catherine menoleh buas, matanya nyalang seperti harimau terluka. Diam Mas, ini pasti rencanamu kan? Kamu sekongkol sama anakmu buat ngerjain aku? Catherine menyambar tas tangan Hermesnya, lalu menarik tangan Kevin kasar. Ayo kita ke kantor LB Capital sekarang. Kita labrak mereka. Aku nggak percaya Laura punya uang 100 miliar. Itu pasti uang cuci piring. Dia berlari keluar ruangan, meninggalkan para pemegang saham yang mulai berteriak-teriak meminta pertanggungjawaban. Rapat yang seharusnya menjadi penobatan Ratu Catherine, berubah menjadi awal dari kiamat kecilnya. Mobil Mercedes-Benz S-Class milik Catherine melaju gila-gilaan membelah kemacetan Jakarta. Di dalam mobil, Kevin menyetir dengan ugal-ugalan sementara Catherine terus-menerus mencoba menghubungi nomor seseorang. Angkat, Yama. Angkat sialan, maki Catherine pada ponselnya. Yama Carlos adalah kontak person dari LB Capital yang selama ini berhubungan dengan mereka. Catherine selalu mengira Yama adalah pemiliknya, atau setidaknya direktur utamanya. Akhirnya, sambungan telepon terhubung. Suara Yama terdengar tenang, kontras dengan kepanikan di ujung sana. Selamat siang, Bu Catherine. Ada yang bisa dibantu? Yama. Apa-apaan email penarikan dana itu? Sembur Catherine tanpa basa-basi. Kamu main-main sama saya ya? Siapa yang suruh kamu? Laura? Berapa dia bayar kamu buat bikin prank konyol ini? Saya tuntut kamu. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Yama yang dingin dan profesional. Bu Catherine, harap jaga bicara ibu. Ini bukan prank.
Dana 100 miliar rupiah tersebut adalah dana pribadi milik klien kami, pendiri LB Capital. Dan sesuai instruksi beliau yang baru saja dieksekusi 15 menit lalu, kerjasama dengan Gunawan Group resmi berakhir. Siapa pendirinya? Teriak Catherine. Jangan bilang Laura. Nggak mungkin Laura. Dia itu bodoh. Bu Catherine, suara Yama merendah, terdengar lebih mengancam. Kebodohan terbesar adalah meremehkan orang yang memegang nyawa perusahaan ibu. Saya sarankan ibu segera cek portal vendor. Karena berita penarikan dana ini sudah kami rilis ke sistem perbankan nasional. Klik. Telepon ditutup sepihak. Arg. Catherine membanting ponselnya ke dashboard. Kurang ajar. Kevin, cepat. Kita harus sampai ke kantor mereka sebelum jam istirahat. Bensin kita habis, kata Kevin panik melihat indikator. Aku lupa isi tadi pagi. Masuk pom bensin sekarang. Kevin membelokkan mobil mewah itu ke SPBU terdekat. Dia turun dengan tergesa-gesa, menyuruh petugas mengisi full tank. Saat hendak membayar, Kevin mengeluarkan kartu kredit Black Card-nya dengan gaya angkuh yang tersisa. Petugas menggesek kartu itu. Mesin EDC berbunyi bip panjang. Maaf Pak, Declinet. Coba lagi. Itu limitnya tak terbatas, bentak Kevin. Petugas mencoba lagi. Declinet. Tetap nggak bisa Pak. Keterangannya, blokir bank. Kevin mencoba kartu lain. Kartu debit. Kartu korporat. Semuanya Declinet. Wajah Kevin memutih. Dia menoleh ke arah Catherine yang duduk di dalam mobil dengan kaca tertutup. Kaca jendela turun. Ada apa lama sekali? Tanya Catherine ketus. Semua kartu aku nggak bisa dipakai. Kartu perusahaan juga mati. Mama ada cash? Catherine terperanjat. Dia membuka dompetnya. Kosong. Dia baru ingat tadi pagi dia memberikan sisa uang tunainya ke asisten rumah tangga untuk belanja, dan uang 5 juta terakhir dia lempar ke muka Laura di ruang rapat tadi. Ya Tuhan. Catherine menutup wajahnya dengan tangan. Rasa malu mulai merayap naik. Di belakang mereka, antrean mobil mulai membunyikan klakson. Tin, tin. Woi, kalau nggak punya duit jangan naik Mercy, teriak seorang sopir angkot. Penghinaan itu terasa seperti tamparan panas di pipi Catherine. Dia, Catherine Wilson, sosialita papan atas, dihina oleh sopir angkot karena tidak mampu bayar bensin. Pakai jam tangan ini. Catherine melepas jam Rolex-nya dan melemparnya ke petugas SPBU. Itu harganya 200 juta. Ambil buat bayar bensin yang cuma 500 ribu perak itu. Sisanya buat kamu beli otak. Petugas itu bingung, tapi akhirnya menerima karena takut melihat histeria wanita itu. Mereka kembali melaju. Di dalam mobil yang hening, Kevin mulai menangis. Kalau kartu diblokir, berarti bank sudah tahu. Diam, Kevin. Jangan cengeng. Sentak Catherine, meski tangannya sendiri gemetar tak terkendali. Selama kita belum terima surat sita, kita masih aman. Kita cuma butuh ketemu Yama. Kita bujuk dia. Kita kasih dia saham 20%. Semua orang punya harga, Kevin. Ingat itu. Catherine masih menyangkal. Dia masih berpikir uang bisa menyelesaikan masalah. Dia tidak sadar, uangnya lah yang sedang meninggalkan dia. Keesokan paginya di kantor Gunawan Group, suasananya bukan lagi seperti kantor, melainkan seperti rumah duka yang sedang kebakaran. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti. Puluhan staf administrasi berlarian dengan wajah panik. Di ruang CEO, Catherine duduk dengan mata bengkak karena tidak tidur semalam. Kevin tertidur di sofa dengan kemeja kusut. Sekretaris Catherine, Siska, masuk dengan wajah takut-takut membawa tumpukan dokumen. Bu, ada tamu di lobi, cicit Siska. Siapa? Investor baru? Tanya Catherine penuh harap. Matanya langsung berbinar. Suruh masuk. Bilang saya siap presentasi. Bukan, Bu. Siska menelan ludah. Itu, tim dari Bank Mandiri, Bank BCA, dan 3 vendor utama supplier beton. Mereka bawa debt collector, Bu. Jantung Catherine seakan berhenti berdetak. Apa hak mereka bawa debt collector? Utang kita belum jatuh tempo.
Siska meletakkan satu lembar surat di meja. Kertas itu berkop resmi bank dengan stempel merah menyala, Cross Default Notice. Bu, jelas Siska dengan suara bergetar, dalam perjanjian kredit kita, ada klausul bahwa jika cash kolateral, uang jaminan, di rekening utama turun di bawah 10 miliar, maka bank berhak meminta pelunasan seluruh utang seketika itu juga. Dan karena dana 100 miliar ditarik kemarin, saldo kita sekarang minus. Catherine membaca surat itu. Angka yang tertera di sana membuatnya mual. Total kewajiban yang harus dilunasi dalam 3x 24 jam, 85 miliar rupiah, 85 miliar rupiah. 85? Gumam Catherine. Pandangannya berkunang-kunang. Belum sempat dia mencerna, pintu ruangannya didobrak. Masuklah Pak Broto, manajer pabrik, dengan helm proyek yang dibanting ke lantai. Bu Catherine. Produksi berhenti total. Teriak Pak Broto tanpa sopan santun lagi. Vendor semen menyetop kiriman sejak pagi. Truk-truk mereka putar balik di gerbang. Buruh mulai mogok karena dengar rumor gaji bulan ini nggak cair. Ibu mau tanggung jawab apa? Pak Broto, keluar, bentak Kevin yang terbangun kaget. Sopan sedikit sama direktur. Direktur apa? Balas Pak Broto berani. Direktur yang bikin kita semua jadi pengangguran? Dengar ya Mas Kevin, saya sudah kerja sama Pak Gunawan 20 tahun. Beliau nggak pernah telat bayar vendor sehari pun. Kalian baru pegang setahun, perusahaan ini hancur. Keamanan, teriak Catherine histeris. Usir dia. Tapi tidak ada satpam yang datang. 2 orang satpam di luar hanya diam, memalingkan muka. Mereka juga sudah mendengar kabar bahwa kapal ini akan karam. Catherine merosot di kursinya. Dia merasa dikepung. Dari jendela kaca ruangannya di lantai 10, dia bisa melihat mobil-mobil operasional perusahaan di parkiran mulai ditempeli stiker segel oleh pihak leasing. Ini nggak mungkin. Bisik Catherine. Ini pasti mimpi. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini bukan telepon, tapi pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah foto Catherine yang sedang melempar uang ke Laura kemarin. Dan caption di bawahnya, "Halo Tante. Sudah baca berita hari ini? LB Capital baru saja mengakuisisi utang Gunawan Group dari bank. Sekarang, kreditor tunggal Tante adalah saya. Laura." Catherine menjerit. Dia melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Meski tahu Laura adalah dalangnya, ego Catherine tidak mengizinkannya untuk memohon pada keponakannya. Otaknya yang licik mencari jalan memutar. Dia memutuskan untuk mendatangi kantor LB Capital untuk menemui Yama Carlos. Dia yakin, Laura hanyalah boneka, dan Yama adalah otak sebenarnya yang bisa disuap. Gedung LB Capital terletak di lantai teratas menara pencakar langit paling elit di Sudirman. Interiornya serba hitam dan kaca, memberikan kesan intimidasi yang kuat. Catherine dan Kevin menunggu di lobi selama 3 jam. Tidak ada air minum, tidak ada sambutan ramah. Mereka didiamkan seperti pengemis. Padahal dulu, mereka selalu disambut karpet merah. Akhirnya, pintu kaca otomatis terbuka. Yama Carlos keluar, didampingi 2 staf keamanan berbadan tegap. Dia tidak mengajak mereka masuk ruangan, melainkan menemui mereka di lobi. Sebuah penghinaan tersirat. Bu Catherine, Pak Kevin, sapa Yama datar. Waktu saya hanya 5 menit. Yama. Catherine langsung berdiri, memasang senyum manis yang dipaksakan. Duh, kok kaku banget sih? Kita kan sudah kenal lama. Gini loh, soal email kemarin saya yakin itu cuma salah paham. Laura itu anak kecil, dia ngambek sedikit. Kamu jangan ikut-ikutan dong. Catherine mendekat, mencoba menyelipkan amplop tebal ke saku jas Yama. Itu berisi sertifikat tanah pribadi terakhir miliknya, aset rahasia yang tidak diketahui bank. Ini buat kamu pribadi, Yam. Tolong bujuk Laura, atau siapapun bos kamu. Balikin dana itu. Atau minimal kasih surat rekomendasi ke bank supaya aset kami nggak disita. Yama menatap amplop itu, lalu menatap Catherine dengan tatapan iba yang menyakitkan. Dia mengambil amplop itu, dan meletakkannya kembali ke tangan Catherine. Bu, simpan ini. Ibu akan membutuhkannya untuk bayar pengacara kepailitan. Wajah Catherine menegang.
Kamu nolak rejeki? Saya menolak uang haram, jawab Yama tegas. Dan perlu ibu tahu, keputusan Bu Laura adalah mutlak. Beliau bukan anak kecil yang sedang ngambek. Beliau adalah pebisnis yang sedang membersihkan parasit dari asetnya. Jaga mulutmu. Kevin maju, emosinya terpancing. Lo ngatain nyokap gue parasit? Kevin, diam. Catherine menahan anaknya. Dia kembali menatap Yama, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Pertahanannya mulai runtuh. Yama, tolong saya. Gunawan Group itu warisan keluarga. Kalau hancur, Mas Gunawan juga hancur. Kamu tegas sama Mas Gunawan? Yama tersenyum tipis. Justru itu, Bu. Bu Laura melakukan ini untuk menyelamatkan warisan ayahnya dari tangan ibu. Bu Laura sudah menyiapkan tim untuk mengambil alih manajemen begitu ibu dinyatakan pilot. Jadi, tujuannya memang menghancurkan saya? Tujuannya adalah keadilan, koreksi Yama. Dia melirik jam tangannya. Waktu habis. Silakan tinggalkan gedung ini sebelum security menyeret kalian. Oh ya, mobil Mercy ibu di bawah tadi sepertinya sedang diderek pihak leasing. Plat nomornya sudah masuk daftar pencarian aset. Catherine ternganga. Kakinya lemas seketika. Dia berbalik dan berlari menuju lift, diikuti Kevin. Sesampainya di lobi bawah, benar saja. Mobil kebanggaannya sedang dikaitkan ke truk derek. Jangan. Catherine berlari, memeluk kap mobilnya. Ini mobil saya. Jangan diambil. Saya lunasin besok. Sumpah saya lunasin besok. Orang-orang di lobi gedung perkantoran itu berhenti dan menonton. Banyak yang merekam dengan ponsel. Seorang sosialita terkenal, Catherine Wilson, memeluk kap mobil sambil menangis meraung-raung di depan umum. Petugas leasing berusaha sopan. Maaf Bu, kami cuma menjalankan tugas. Surat tugasnya sudah ada. Ibu sudah nunggak 3 bulan dan status nasabah sudah blacklist. Kevin, lakukan sesuatu, teriak Catherine pada anaknya. Tapi Kevin hanya berdiri mematung di trotoar, menutupi wajahnya dengan jas karena malu dilihat orang banyak. Dia tidak berani maju. Mobil itu akhirnya ditarik paksa. Catherine jatuh terduduk di aspal panas parkiran, riasannya luntur oleh air mata dan keringat. Dari lantai 40 gedung itu, di balik dinding kaca LB Capital, Laura Basuki berdiri melihat ke bawah. Pemandangan bibinya yang histeris terlihat kecil seperti semut. Dia tidak tersenyum. Wajahnya datar. Ini baru permulaan. Malam itu, rumah mewah Catherine gelap gulita. Bukan karena mati lampu, tapi karena Catherine melarang pembantu menyalakan lampu kristal gantung untuk menghemat listrik. Suasana di dalam rumah mencekam. Para asisten rumah tangga berkasak-kusuk di dapur. Bu, gaji kita gimana? Bisik sopir kepada Koki. Nyonya dari tadi marah-marah terus. Mobil ditarik, kartu kredit mati. Gue dengar perusahaan bangkrut. Balas Koki. Mending kita minta gaji sekarang terus cabut. Daripada kerja bakti. Di ruang tengah, Catherine duduk memegang kepala. Kevin sedang mabuk-mabukan dengan sisa stok minuman keras di bar mini mereka. M.A. Racau Kevin, teman-teman gue di klub, mereka semua ninggalin gue. Tadi gue mau pinjam duit 5 juta aja buat pegangan, mereka bilang, sorry bro, lagi susah. Padahal dulu gue yang bayarin mereka party ratusan juta. Bangsat semua. Catherine menatap anaknya dengan tatapan kosong. Dunia memang begitu, Kevin. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Kita sekarang ada di fase ditendang. Terus kita harus gimana, M.A.? Besok orang ban bakal datang buat segel rumah ini kan? Catherine bangkit berdiri. Matanya kembali menyala dengan sisa-sisa kelicikan. Kita masih punya 1 kartu as. Apalagi? Semua aset udah habis. Mas Gunawan, kata Catherine dingin. Sertifikat rumah ini atas nama Mas Gunawan. Tapi surat kuasa jualnya, Mama pernah palsukan tanda tangannya tahun lalu untuk jaga-jaga. Kevin melotot, mabuknya sedikit hilang. M.A., itu kriminal. Kalau ketahuan Laura, kita bisa dipenjara. Persetan dengan penjara, teriak Catherine,
melempar vas bunga ke lantai hingga pecah berantakan perang. Kita sudah di neraka, Kevin. Apa bedanya sama penjara? Besok pagi, kita bawa notaris bayaran mama. Kita jual rumah ini ke mafia tanah. Dapat cash keras, lalu kita kabur ke luar negeri. Biarin Laura ngurusin bapaknya yang cacat dan perusahaan yang bangkrut. Kevin terdiam, menelan ludah. Rencana ibunya nekat dan gila. Tapi dia tidak melihat jalan lain. Kemiskinan adalah hantu yang lebih menakutkan daripada polisi bagi Kevin. Oke, Ma. Kita lakukan. Tanpa mereka sadari, di lantai atas, di kamar Gunawan, perawat pribadi Gunawan sedang menyeka tubuh lelaki tua itu. Perawat itu memakai earphone Bluetooth. Lapor Bu Laura. Bisik perawat itu sangat pelan, memastikan Gunawan sudah tidur. Target berencana menjual rumah induk besok pagi menggunakan surat kuasa palsu. Mereka mau kabur ke luar negeri. Suara Laura terdengar jernih di telinga perawat itu. Biarkan mereka mencoba. Aku mau lihat wajah mereka saat tahu siapa pembelinya. Jaga papa baik-baik, suster. Kunci kamar papa malam ini. Jangan biarkan mereka masuk. Siap, Bu. Di apartemen mewahnya, Laura menutup telepon. Dia sedang melukis sebuah kanvas besar. Lukisan abstrak dengan dominasi warna merah dan hitam. Larilah sejauh mungkin, Tante, gumam Laura sambil menggoreskan warna merah darah ke kanvas. Tapi kamu lupa, kandang tikus pun sekarang sudah aku beli. Roda nasib Catherine sudah berhenti berputar. Sekarang, roda itu mulai bergerak mundur, siap menggilasnya. Berita buruk di era digital tidak menyebar seperti api, melainkan seperti ledakan nuklir. Seketika dan mematikan. Pagi itu, layar raksasa IHSG di Bursa Efek Jakarta menampilkan satu nama dengan warna merah menyala yang berkedip-kedip. Gunawan Group, suspended. Suspensi perdagangan saham dilakukan karena potensi gagal bayar obligasi senilai ratusan miliar rupiah. Di kantor pusat Gunawan Group, kekacauan bukan lagi sekadar metafora. Lobi kantor yang biasanya wangi aromaterapi lavender dan dipenuhi resepsionis ramah, kini berubah menjadi medan perang. Ratusan buruh pabrik yang datang menggunakan truk memblokade pintu masuk utama. Mereka membakar ban bekas di pelataran parkir VIP, asap hitam membubung tinggi menutupi logo emas perusahaan. Spanduk-spanduk bertuliskan cat merah, bayar gaji kami, dan direksi maling, terbentang di mana-mana. Di lantai direksi, Kevin Julio sedang bersembunyi di bawah meja kerjanya. Dia gemetar hebat. Ponselnya terus bergetar tanpa henti. Notifikasi dari media sosial meledak. Sebuah akun gosip anonim populer di Instagram, Bisnis Lambe, baru saja memposting sebuah utas, thread, yang viral, terkuak. Gaya hidup hedon direksi Gunawan Group di tengah utang raksasa. Anak direktur habiskan 5 miliar semalam di kasino Makau sementara gaji buruh nunggak 3 bulan. Gunawan Group bangkrut, Kevin Julio skandal. Postingan itu menyertakan foto Kevin yang sedang memegang botol sampanye mahal dikelilingi wanita, foto yang diambil Kevin sendiri 6 bulan lalu. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen. Mati gue, mati gue. Racau Kevin sambil menjambak rambutnya sendiri. Pintu ruangan didobrak. Catherine Wilson masuk dengan napas tersengal. Penampilannya berantakan. Rambutnya yang biasa disasak tinggi kini lepek oleh keringat. Blazernya kancingnya lepas satu. "Kenapa kamu malah ngumpet di sini?" teriak Catherine, suaranya parau. Wartawan sudah ngepung pintu belakang. Mereka tanya soal penggelapan dana. "Kamu harus keluar klarifikasi." "Klarifikasi apa, Ma?" Kevin merangkak keluar dari bawah meja, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Semua yang mereka tulis itu benar. Aku emang pakai duit perusahaan buat judi. Kalau aku keluar, aku bakal digebukin massa atau ditangkap polisi." "Dasar pengecut." Catherine menampar pipi Kevin keras-keras. "Plah, sakit, Ma." "Lebih sakit mana sama miskin?" Catherine mencengkeram kerah baju anaknya. "Dengar, kita harus selamatkan aset likuid yang tersisa. Brankas di ruangan papa. Masih ada emas batangan dan falas di sana. Ayo kita ambil sebelum disita kurator."
Mereka berdua berlari menyusuri koridor darurat menuju ruangan Gunawan Sudrajat yang sudah lama kosong. Namun, langkah mereka terhenti di depan pintu kayu jati ukiran Jepara itu. Pintu itu sudah dililit rantai besi besar dan ditempeli stiker kuning menyolok, disegel oleh pengadilan niaga, dalam pengawasan kurator. Catherine jatuh terduduk di depan pintu. Kukunya mencakar lantai marmer. "Telat kita telat," desisnya. Di belakang mereka, suara lift berdenting. Pintu lift terbuka, dan keluarlah rombongan pria berseragam hitam dengan tulisan, Security Asset Recovery. Mereka bukan satpam gedung, tapi tentara bayaran yang disewa kreditur. "Ibu Catherine Wilson? Bapak Kevin Julio?" tanya pemimpin regu itu datar. "Silakan tinggalkan gedung ini sekarang juga. Semua barang pribadi harap ditinggalkan. Anda tidak punya hak akses lagi." "Ini kantor saya," jerit Catherine histeris, mencoba berdiri namun kakinya lemas. "Saya direktur utama. Kalian siapa?" "Kami menjalankan perintah pemilik utang baru," jawab pria itu dingin. Dia memberi kode pada anak buahnya. Dua orang berbadan besar maju, mengapit lengan Catherine dan Kevin. "Lepaskan. Jangan sentuh saya. Saya tuntut kalian." Catherine meronta-ronta seperti orang gila saat diseret menuju lift barang. Kevin hanya pasrah, menangis sesenggukan. Mereka dilempar keluar lewat pintu samping, tepat di dekat tempat sampah gedung. Di sana, di bawah terik matahari Jakarta, Catherine Wilson, sang ratu sosialita, tergeletak di aspal kotor, ditonton oleh sopir ojek online dan pedagang kaki lima yang menatapnya dengan pandangan iba bercampur jijik. Kehilangan jabatan itu menyakitkan. Tapi kehilangan status sosial adalah kematian bagi Catherine Wilson. Malam harinya, setelah gagal menjual rumah karena sertifikatnya ternyata sudah diblokir secara elektronik oleh BPN, atas permintaan pihak berkepentingan, alias Laura, Catherine mencoba jalan terakhir, meminjam uang dari teman-teman sosialitanya. Dia ingat, bulan lalu dia baru saja mentraktir geng berlian, liburan ke Paris. Pasti mereka mau membantu. Catherine merias wajahnya setebal mungkin untuk menutupi mata bengkaknya. Dia mengenakan satu-satunya gaun Chanel yang berhasil dia selamatkan dari penyitaan, lalu memesan taksi online, bukan premium, menuju sebuah restoran mewah di Menteng tempat gengnya biasa berkumpul. Sesampainya di sana, Catherine melihat mereka. Nyonya Diah, Nyonya Rina, dan Nyonya Susi sedang tertawa-tawa sambil memegang gelas wine. Catherine menarik napas, memasang senyum palsu terbaiknya, dan menghampiri meja itu. "Hai, darlings. Kangen banget sama kalian," sapa Catherine, mencoba terdengar ceria. Hening. Tawa di meja itu seketika mati. Tiga wanita itu menatap Catherine seolah melihat kecoa yang baru saja merayap ke atas meja makan. Nyonya Diah meletakkan gelasnya perlahan. Dia tidak membalas senyum Catherine. "Oh, Catherine. Kami pikir kamu gak bakal berani nampakin muka di sini setelah berita hari ini." "Ah, itu." Catherine tertawa gugup, melambaikan tangan. "Itu cuma hoax media, biasalah persaingan bisnis. Biasa kok, cash flow lagi diputar. By the way, aku boleh gabung?" Catherine menarik kursi, tapi Nyonya Rina meletakkan tas Hermesnya di kursi itu. "Maaf, Cat. Kursi ini buat anggota baru kami. Istri pejabat ban yang baru pindah." Senyum Catherine kaku. "Oh, gitu. Oke, aku to the pound aja ya. Kalian kan tahu bisnis aku lagi ada hiccup sedikit. Aku butuh dana talangan taktis. Cuma 5 miliar. Minggu depan aku balikin 7 miliar. Bunganya 40%. Gimana? Deal yang bagus kan?" Nyonya Susi tertawa sinis. Catherine, kamu pikir kami bodoh? Suamiku bilang Gunawan Group itu kapal karam. Utangnya triliunan. Aset disita. Kamu mau balikin pakai apa? Ginjal kamu?" "Susi, kok kamu ngomong gitu?" Catherine mulai emosi, suaranya meninggi. "Bulan lalu aku bayarin kamu tas 200 juta. Kamu lupa?" "Itu kan sedekah kamu," jawab Susi enteng. "Lagian, tas itu KW super kan? Ngaku aja deh sekarang." Wajah Catherine memerah padam. Harga dirinya diinjak-injak di tempat umum. "Tolonglah."
Suara Catherine berubah menjadi bisikan memohon. Air matanya mulai merusak maskaranya. Aku butuh uang buat bayar pengacara. Kalau enggak, Kevin bisa dipenjara. Pinjamin aku 100 juta aja. Please, aku mohon. Nyonya dia memberi isyarat pada manajer restoran. Mas, tolong ya. Ada pengemis yang mengganggu kenyamanan tamu VIP. Manajer restoran datang dengan sopan namun tegas. Maaf Bu Catherine, Ibu diminta meninggalkan tempat ini. Catherine menatap teman-temannya satu persatu. Tatapan mereka dingin, jijik, dan tak peduli. Inilah wajah asli dunia mereka. Uang habis, teman lenyap. Catherine berjalan keluar restoran dengan langkah gontai. Di luar, hujan mulai turun deras. Dia tidak punya payung. Dia tidak punya uang untuk taksi pulang. Dia berjalan kaki menyusuri trotoar basah, gaun Chanel-nya kotor terkena cipratan lumpur. Di depan sebuah toko gadai pinggir jalan yang kumuh, dia berhenti. Dengan tangan gemetar, dia melepas cincin kawin berliannya, satu-satunya perhiasan asli yang tersisa. Dia masuk ke toko sempit berjeruji besi itu. Berapa? Tanya Catherine serak pada penjaga toko tua. Penjaga itu meneliti cincinnya dengan kaca pembesar. Emasnya lumayan, tapi berliannya retak dikit. 5 juta. Apa? Ini belinya 150 juta. Ambil atau enggak? Bu, pasar lagi sepi. Catherine memejamkan mata. Bayangan wajah Kevin yang ketakutan di rumah melintas. Saya ambil, bisiknya. Dia keluar dari toko gadai memegang uang 5 juta rupiah, jumlah yang sama persis dengan uang yang dia lempar ke muka Laura beberapa hari lalu. Karma itu nyata, dan dia punya selera humor yang kejam. Kembali ke rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan, Catherine mendapati suasana semakin mencekam. Listrik benar-benar sudah diputus oleh PLN sore tadi. Rumah besar itu hanya diterangi beberapa lilin yang dinyalakan oleh perawat Gunawan yang setia. Kevin duduk di lantai ruang tamu, mabuk lagi. Dia menenggak alkohol medis, rubing alkohol, yang dicampur soda karena stok minuman mahalnya sudah habis. "MA dapat duit?" tanya Kevin dengan mata merah. Catherine melempar gepokan uang 5 juta itu ke lantai. "Cuma itu. Buat makan kita seminggu." Dia melangkah naik ke lantai atas, menuju kamar Gunawan. Amarah dan frustrasinya butuh pelampiasan. Dan sasaran paling mudah adalah kakaknya yang tak berdaya. Catherine mendobrak pintu kamar Gunawan. Di dalam, Gunawan sedang duduk di kursi roda, menatap jendela gelap. Perawat mencoba menghalangi, tapi Catherine mendorongnya hingga jatuh. "Keluar kamu," bentak Catherine pada perawat. "Ini urusan keluarga." Perawat itu lari keluar ketakutan. Tapi diam-diam dia menekan tombol darurat di ponselnya, tombol panggilan langsung ke Laura. Tinggal Catherine dan Gunawan berdua. Cahaya lilin membuat bayangan Catherine di dinding terlihat seperti raksasa yang menakutkan. "Puas kamu, Mas?" desis Catherine. "Puas lihat aku hancur? Ini semua gara-gara anakmu. Anak sialan itu." Gunawan menoleh pelan. Wajahnya kurus, tapi matanya tajam. "Ini gara-gara keserakahanmu, Cat." "Diam." Catherine menampar pegangan kursi roda Gunawan. "Aku kerja keras banting tulang buat perusahaan. Sementara kamu cuma duduk santai nunggu mati. Harusnya kamu mati aja dari tahun lalu. Kalau kamu mati, warisan turun, aku bisa pegang kendali penuh tanpa gangguan Laura." Kata-kata itu begitu kejam hingga Gunawan terbatuk hebat, memegangi dadanya yang sesak. "Kamu tahu, Mas?" Catherine mendekatkan wajahnya ke wajah kakaknya, matanya gila. "Aku nyesel nebus obat jantung kamu bulan lalu. Harusnya aku biarin aja." "Catherine." Gunawan tersengal-sengal, air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Kamu adikku. Aku bukan adikmu. Aku korbanmu. Korban keluargamu yang egois." Catherine berteriak, mengambil gelas air di meja dan membantingnya ke dinding. Prang! Tiba-tiba, suara sirine mobil terdengar mendekat di halaman depan. Bukan polisi, melainkan ambulans swasta premium. Pintu depan didobrak. Langkah kaki buru-buru menaiki tangga. Catherine menoleh kaget. "Siapa itu?" Muncullah 2 orang paramedis berbadan tegap,
diikuti oleh seorang wanita dengan jas hujan hitam panjang yang basah kuyup. Dia membuka tudung kepalanya. Laura. Wajah Laura dingin, tapi matanya menyala saat melihat ayahnya terengah-engah dan pecahan gelas di lantai. Dia menatap Catherine dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. "Jauhkan tangan kotormu dari papaku." Suara Laura rendah tapi menggelegar. "Laura?" Catherine mundur selangkah, kaget melihat keberanian keponakannya yang dulu dia anggap cacing. "Ngapain kamu di sini? Mau ngetawain aku?" Laura tidak menjawab Catherine. Dia memberi isyarat pada para medis. "Bawa papa. Pindahkan ke Safe House. Sekarang." Para medis dengan sigap mengangkat Gunawan ke tandu. Saat melewati Laura, Gunawan memegang tangan putrinya. "Laura. Papa aman sama aku sekarang," bisik Laura lembut, mencium kening ayahnya. "Istirahatlah, Pak." Setelah Gunawan dibawa pergi, tinggallah Laura dan Catherine di kamar remang-remang itu. "Kamu menculik kakakku," tuduh Catherine, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. "Aku menyelamatkannya dari monster," balas Laura datar. Dia melangkah maju, memaksa Catherine mundur hingga terpojok ke dinding. "Rumah ini akan disita besok pagi, Tante," kata Laura. "Tante dan Kevin punya waktu sampai matahari terbit untuk angkat kaki. Kalau masih ada di sini jam 6 pagi, aku akan biarkan debt collector pasar gelap yang mengurus kalian. Dan percaya sama aku, mereka tidak selembut security bank." Kamu iblis." Desis Catherine gemetar. Laura tersenyum tipis. "Aku belajar dari ahlinya. Selamat malam, Tante." Laura berbalik dan pergi, jubah hitamnya berkibar. Meninggalkan Catherine sendirian dalam kegelapan, dikelilingi oleh hantu-hantu keserakahannya sendiri. Pagi harinya, Catherine dan Kevin terusir dari rumah mewah mereka. Mereka membawa 2 koper besar berisi baju-baju sisa, duduk di pinggir trotoar depan gerbang rumah yang kini digembok rantai besi. Mereka belum tahu mau kemana. Hotel menolak mereka karena kartu kredit mati. Saudara jauh tidak ada yang mengangkat telepon. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Kevin, yang belum dijual karena layarnya retak. Pesan dari Yama Carlos. YTH. Direksi Gunawan Group, demisioner. "Kami mewakili klien investor baru yang berminat mengakuisisi sisa aset, brand value, perusahaan dan menanggung sebagian utang pribadi direksi dengan syarat tertentu. Jika berminat, harap hadir di kantor LB Capital pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini tawaran terakhir." Mata Catherine terbelalak membaca pesan itu di bahu Kevin. "Harapan. Masih ada harapan. Lihat Vin," seru Catherine, suaranya parau tapi bersemangat. "Ada investor baru. Menanggung sebagian utang pribadi direksi," katanya. "Itu artinya kita bisa selamat. Kita nggak bakal miskin." "Tapi LB Capital kan punya Laura? Atau Yama?" tanya Kevin ragu. "Ah, kamu nggak ngerti bisnis." Catherine mengibaskan tangan, logikanya sudah tumpul karena putus asa. Dalam bisnis, kepemilikan itu bisa ganti tiap jam. Mungkin Laura udah jual LB Capital karena nggak sanggup kelola. Atau mungkin ini investor asing yang numpang lewat LB Capital. Yang penting ada duitnya. Catherine buru-buru membuka koper di pinggir jalan. Dia mengeluarkan setelan jas Kevin dan blazernya sendiri. "Ayo ganti baju. Kita ke toilet umum di pom bensin sana. Kita harus kelihatan profesional. Kita harus yakinkan investor baru ini kalau kita masih aset berharga bagi perusahaan." Di toilet SPBU yang bau pesing, Catherine berdandan. Dia memakai sisa bedaknya untuk menutupi kantung mata hitam. Dia menyemprotkan parfum Chanel terakhirnya banyak-banyak untuk menutupi bau keringat karena tidak mandi. Kevin mengenakan jasnya yang kusut. Aku lapar. Kita belum makan dari kemarin." "Tahan," bentak Catherine sambil membenarkan letak rambut palsu, hair extension-nya. "Nanti pas meeting pasti disiapin snack. Fokus. Kita mau jemput uang." Mereka naik bajai, karena tidak sanggup bayar taksi, menuju kawasan SCBD. Pemandangan Catherine Wilson turun dari bajai di depan lobi gedung pencakar langit menjadi tontonan satpam, tapi Catherine berjalan dagu terangkat seolah dia turun dari Rolls Royce. "Kami ada janji dengan Pak Yama,"
kata Catherine angkuh di resepsionis, meski tangannya gemetar menahan lapar. Resepsionis menatap mereka dengan pandangan aneh, tapi mengangguk. Silakan. Lantai 40. Ruang rapat utama. Di dalam lift yang melesat naik, Catherine merapikan kerah baju Kevin. Dengar Kevin. Nanti di dalam, biar mama yang bicara. Kamu senyum aja dan angguk-angguk. Kita minta gaji direksi tetap, mobil fasilitas dikembalikan, dan rumah ditebus. Kita jual mahal sedikit. Investor butuh pengalaman kita. Kevin mengangguk lemah. Iya, MA. Mereka tidak sadar, mereka sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk dieksekusi. Ruang rapat utama LB Capital sangat megah. Dinding kacanya menghadap langsung ke bundaran Hai. Meja rapatnya terbuat dari marmer hitam yang panjang, cukup untuk 20 orang. Namun ruangan itu kosong. Hanya ada Yama Carlos yang duduk di ujung meja, sedang membaca berkas. Di depannya, ada satu kursi direktur utama yang kosong, membelakangi jendela, menghadap ke pintu masuk. Kursi kulit tinggi yang menyembunyikan siapapun yang duduk di sana, atau menegaskan ketidakhadiran seseorang. Catherine dan Kevin masuk dengan langkah ragu. Dinginnya AC membuat Kevin menggigil karena perutnya kosong. Silakan duduk, kata Yama tanpa berdiri. Dia menunjuk 2 kursi lipat besi yang diletakkan di seberang meja marmer, kursi yang jelas-jelas berbeda kasta dengan kursi empuk lainnya. Penghinaan visual yang disengaja. Catherine tersinggung, tapi dia butuh uang. Dia duduk. Pagi, Pak Yama. Jadi, siapa investor, malaikat, yang mau menyelamatkan kami ini? Kapan dia datang? Yama menutup berkasnya. Investor ini bukan malaikat, Bu Catherine. Beliau lebih tepat disebut hakim. Yama mendorong 2 map tipis ke hadapan Catherine dan Kevin. Ini draft settlement agreement. Isinya sederhana. Kalian menyerahkan seluruh aset pribadi yang tersisa, termasuk perhiasan, jam tangan yang ibu pakai, dan hak waris atas nama Pak Gunawan, kepada LB Capital. Sebagai gantinya, kami tidak akan mempidanakan Kevin atas kasus penggelapan pajak dan pencucian uang 15 miliar. Mata Kevin terbelalak. Penjara? Ya. Kami punya bukti lengkap aliran dana Kevin ke rekening bandar judi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Catherine memucat. Rencananya meminta gaji dan fasilitas buyar seketika. Posisi tawar mereka ternyata nol. Tapi, kami mau makan apa? Kalau semua diambil, kami jadi gelandangan. Itu bukan urusan investor kami, jawab Yama dingin. Tanda tangan, atau Kevin dijemput polisi di lobi bawah sekarang juga. Tangan Catherine gemetar memegang pena. Dia melihat Kevin yang menangis tanpa suara, memohon lewat tatapan mata agar ibunya menyelamatkannya dari penjara. Sebagai ibu, selicik apapun Catherine, dia tidak tega melihat anaknya membusuk di sel. Baik. Air mata Catherine menetes di atas kertas perjanjian. Aku tanda tangan. Tapi tolong, kasih kami sedikit uang saku. Sedikit saja. Buat sewa kos. Yama tidak menjawab. Dia melirik jam dinding. Keputusan soal belas kasihan ada di tangan pemilik tunggal perusahaan ini. Beliau ingin menyampaikan sesuatu secara langsung. Siapa sih dia? Teriak Catherine frustrasi. Kenapa dia siksa kami pelan-pelan? Suruh dia keluar. Aku mau ngomong sesama pebisnis. Hati-hati dengan permintaan ibu, kata Yama sambil berdiri. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari koridor pribadi di belakang kursi kosong itu. Langkah kaki yang tenang, berirama, dan penuh kuasa. Pintu partisi terbuka otomatis. Masuklah sosok itu. Dia mengenakan setelan jas power suit putih bersih yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata sleek. Wajahnya dipulas make-up tipis yang menonjolkan kecantikan yang tajam dan intimidatif. Di jarinya, melingkar cincin berlian milik Catherine yang kemarin digadaikan, sekarang sudah ditebus dan dipakai oleh pemilik barunya. Catherine menyipitkan mata, silau oleh cahaya dari jendela di belakang sosok itu. Siapa? Sosok itu berjalan memutari meja, lalu meletakkan tangannya di sandaran kursi direktur utama. Dia menatap Catherine dan Kevin dengan senyum penuh kemenangan.
Halo, Tante Keket. Kevin, sapa suara itu. Dunia Catherine berhenti berputar. Mulut Kevin menganga lebar sampai hampir copot rahangnya. Itu Laura. Bukan Laura si pelukis kumal. Bukan Laura si anak bodoh. Tapi Laura Basuki, sang taipan, Tichon. Laura? Catherine tergagap, otaknya menolak memproses visual di depannya. Kamu, ngapain pakai baju itu? Kamu nyuri baju siapa? Yama. Usir orang gila ini. Yama membungkuk hormat pada Laura. Selamat pagi, Bu Bos. Semua berkas eksekusi sudah siap. Terima kasih, Yama, jawab Laura tenang. Dia duduk di kursi kebesarannya, menatap bibi dan sepupunya yang duduk di kursi lipat murahan di seberangnya. Maaf ya, Tante. Aku telat, kata Laura santai sambil memutar-mutar cincin berlian Catherine di jarinya. Tadi mampir ke toko gadai sebentar. Ada cincin murah yang kasihan kalau nggak ditebus. Punya Tante ya? Sayang banget. Padahal dulu Tante bilang ini simbol kehormatan keluarga. Kau? Catherine berdiri, jarinya menuding Laura gemetar hebat. Jadi, selama ini, investor itu, kamu? Duduk, Catherine, perintah Laura. Suaranya tidak keras, tapi auranya begitu kuat hingga lutut Catherine lemas dan dia jatuh terduduk kembali. Selamat datang di duniaku, lanjut Laura, matanya berkilat dingin. Dunia di mana, anak bodoh, ini memegang nyawa kalian di ujung jarinya. Hening. Keheningan di ruang rapat utama LB Capital itu, begitu padat hingga suara detak jarum jam dinding terdengar, seperti palu godam. Catherine Wilson duduk terpaku di kursi lipat besinya. Matanya melotot menatap sosok wanita anggun di kursi kebesaran di depannya. Mulutnya terbuka, menutup, lalu terbuka lagi, seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Otaknya menolak memproses informasi ini. Laura? Laura si pelukis gembel? Laura yang bajunya selalu bau terpentin? Laura yang dia hina sebagai benalu tak berguna? Bagaimana mungkin dia duduk di sana, memakai setelan jas Dior putih bersih, memegang kendali atas nasib ratusan miliar rupiah? Enggak. Catherine menggelengkan kepala, suaranya serak dan bergetar. Ini enggak mungkin. Ini pasti lelucon gila. Kevin. Ini prank kan? Ada kamera kan? Catherine berdiri, menoleh liar ke sekeliling ruangan mencari kamera tersembunyi. Kalian sewa kantor ini kan? Laura, kamu sewa orang ini, Siama ini, buat jadi aktor kan? Berapa kamu bayar dia? Uang saku dari papamu nggak akan cukup. Laura tidak menjawab. Dia hanya menatap tantenya dengan sorot mata geli, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang menyedihkan. Dia menjentikkan jari pelan. Yama Carlos segera mengeluarkan sebuah remote dan menyalakan layar proyektor raksasa di dinding. Di layar itu, terpampang jelas struktur kepemilikan LB Capital. Shareholder 100%, Laura Basuki. Total AUM, aset under management IDR 2,5 triliun. Dan di slide berikutnya, terpampang bukti transfer dana pribadi Laura ke rekening perusahaan cangkang, yang kemudian disalurkan ke Gunawan Group 5 tahun lalu. Duduk, Tante, perintah Laura, nadanya lembut, tapi memiliki otoritas mutlak yang membuat lutut Catherine lemas seketika. Catherine jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini memucat seperti mayat. Realitas menghantamnya dengan keras. Jadi, Kevin bersuara, giginya gemeretuk ketakutan. Jadi selama ini, investor malaikat itu Elo. Lah? Koreksi, Vin. Laura mencondongkan tubuh ke depan, menopang dagu dengan tangan yang dihiasi cincin berlian milik Catherine. Bukan, malaikat. Malaikat itu terlalu baik. Aku lebih suka disebut pemilik. Kenapa? Tanya Catherine lirih, air mata frustrasi mulai menggenang. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu biarkan kami menghina kamu? Kalau kamu punya uang sebanyak ini, kenapa kamu pura-pura jadi seniman miskin? Laura tersenyum miring. Karena aku ingin melihat wajah asli kalian. Kalau aku datang sebagai Laura si miliuner, kalian akan menjilat kakiku, berpura-pura sayang, berpura-pura peduli pada papa.
Tapi dengan menjadi Laura si miskin, aku bisa melihat betapa busuknya hati kalian. Laura berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja rapat, suara hak sepatunya beradu tegas dengan lantai marmer. Ta. Kalian sebut aku anak bodoh, bisik Laura tepat di belakang telinga Catherine. Kalian bilang aku nggak pantas dapat warisan. Padahal, Tante, uang yang Tante pakai buat beli tas Hermes, uang yang Kevin pakai buat judi di Macau, uang yang kalian pakai buat makan steak wagyu tiap malam itu uangku. Uang si anak bodoh. Kalian bukan hidup dari warisan papa. Kalian hidup dari sedekahku. Kalimat itu menampar harga diri Catherine lebih keras daripada tamparan fisik. Dia, sosialita yang paling sombong, ternyata selama ini hidup sebagai parasit dari keponakan yang dia benci. Kamu jebak kami? Desis Catherine penuh dendam. Aku tidak menjebak, bantah Laura santai, kembali duduk di kursinya. Aku memberi kesempatan. 5 tahun aku suntik dana. 5 tahun aku diam. Aku berharap kalian sadar diri dan mengelola perusahaan papa dengan benar. Tapi apa? Kalian malah mau menyingkirkan aku dan membiarkan papa mati perlahan. Kesabaranku ada batasnya, Tante. Laura menatap Yama. Bacakan dosa-dosa mereka, Yam. Aku mau mereka dengar betapa pintarnya mereka dalam berbisnis. Yama Carlos membuka map tebal berwarna merah. Suasana ruangan semakin dingin. Kevin Julio menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kerah jas kusutnya. Dia tahu apa isi map itu. Berdasarkan audit forensik yang kami lakukan, mulai Yama dengan suara baritonnya yang tegas, kerugian Gunawan Group bukan disebabkan oleh kondisi pasar, melainkan mismanagement dan penipuan internal. Yama melempar satu berkas ke hadapan Catherine. Foto-foto Kevin sedang berada di meja judi kasino Marina Bay Sands, Singapura. Kevin Julio, Direktur Operasional, tercatat melakukan penarikan dana perusahaan sebesar 15 miliar rupiah dalam 12 bulan terakhir dengan kode transaksi palsu, biaya R&D. Dana tersebut dialirkan ke rekening kasino dan pembelian aset kripto bodong yang sekarang nilainya nol. Catherine ternganga. Dia menyambar foto-foto itu. Tangan gemetar. Dia menatap anaknya. Kevin? Kamu bilang uang itu buat nyogok pejabat supaya proyek lancar. Kamu pakai buat judi? Kevin menangis sesenggukan. Aku mau balikin kok. Aku pikir bakal menang. Temenku bilang sistemnya bisa diakali. Dasar tolol. Catherine memukul kepala Kevin dengan map itu. Uang 15 miliar kamu bakar di meja judi. Sementara mama harus jual harga diri minjem duit ke teman-teman? Lanjut, potong Laura dingin. Dia menikmati drama keluarga ini. Yama melempar berkas kedua. Kali ini transkrip percakapan WhatsApp dan bukti transfer bank. Catherine Wilson, Direktur Utama. Tercatat memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian divisi tekstil. Selain itu, ibu menggunakan dana cadangan darurat kesehatan karyawan untuk merenovasi rumah pribadi dan membeli 1 unit apartemen di Melbourne atas nama pribadi. Total penyalahgunaan dana, 8 miliar rupiah. Kevin mendongak, menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Mama beli apartemen di Melbourne? Mama bilang kita nggak punya aset lagi pas papa sakit. Itu investasi jangka panjang. Kevin, bela Catherine panik. Itu buat masa tua kita. Investasi bodoh, sela Laura. Apartemen itu dibeli dengan harga 30% di atas pasar karena tante ditipu broker. Dan sekarang, apartemen itu sudah disita oleh Bank Australia karena tante nunggak cicilan. Hilang. Laura tertawa pelan. Tawa yang menusuk tulang. Lihatlah kalian. Ibu dan anak, saling tipu, saling curi, tapi kompak menghina orang lain bodoh. Tante keket. Kevin, kalian bukan cuma jahat. Kalian itu menyedihkan. Catherine merasa telanjang. Semua kebohongannya, semua citra sukses yang dia bangun bertahun-tahun, dikuliti habis di ruangan ini. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Oke, Laura. Suara Catherine melemah, strateginya berubah dari menyerang menjadi memelas. Oke, kami salah. Kami hilaf.
Tante minta maaf. Tante janji bakal perbaiki semuanya. Tolong, jangan polisikan Kevin. Dia masih muda. Masa depannya masih panjang. Catherine turun dari kursinya. Dia, Catherine Wilson yang angkuh, berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia merangkak mendekati meja Laura. Laura sayang, ingat almarhumah ibumu. Dia kakak ipar tante yang paling baik. Dia pasti nggak mau lihat keluarganya hancur begini. Kasih kami kesempatan kedua. Kembalikan posisi kami di perusahaan. Kami janji bakal kerja beneran kali ini. Laura menatap wanita yang berlutut di depannya itu. Dulu, wanita ini yang menendang mainan Laura saat kecil. Wanita ini yang menyebut lukisan Laura sampah. Sekarang, wanita ini bersujud meminta belas kasihan. Kesempatan kedua, tanya Laura pelan. Iya, iya. Catherine mengangguk semangat, air matanya bercucuran membuat maskaranya luntur mengerikan. Laura menggeleng perlahan. Tante ingat apa yang Tante bilang ke Papa waktu maksa dia tanda tangan surat warisan? Tante bilang, kalau perusahaan bangkrut, Laura mau makan apa? Makan cat minyak? Laura mengambil kuas lukis mahal dari dalam tasnya, mematahkan gagang kayunya dengan satu tangan. Krak! Orang yang tega memeras kakaknya sendiri yang sedang sekarat, tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Orang seperti itu pantasnya mendapat hukuman. Laura menoleh ke Yama. Yam, keluarkan surat eksekusinya. Pilihan mereka cuma dua, tanda tangan pelepasan aset dan pergi dari Jakarta selamanya, atau Kevin masuk penjara hari ini juga. 2 lembar kertas putih diletakkan di atas meja. Isinya singkat namun mematikan. Surat perjanjian pelepasan hak dan pengakuan utang. Pilih, kata Laura dingin. Kevin membaca klausulnya dengan tangan gemetar. Pihak kedua, Kevin Catherine, setuju menyerahkan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, perhiasan, dan kendaraan, sebagai pembayaran sebagian atas utang penggelapan dana. Pihak kedua bersedia meninggalkan wilayah DKI Jakarta dan tidak mendekati pihak pertama dalam radius 100 km. Jika dilanggar, pihak pertama berhak memproses pidana penggelapan dana dengan ancaman 15 tahun penjara. Ini gila, teriak Kevin. Meninggalkan Jakarta? Gue hidup di Jakarta dari lahir. Gue nggak bisa hidup di kampung. Kalau begitu, nikmati hidup di sel Cipinang, jawab Laura santai. Di sana makan gratis kok. Vin, nggak perlu mikir cari kerja. Yama mengeluarkan ponselnya. Tim reserse ekonomi sudah standby di lobi bawah. Tinggal satu panggilan dari saya, mereka naik. Catherine mencengkeram lengan Kevin. Kukunya menancap sakit. Tanda tangan, Kevin, bisik Catherine horor. Penjara itu neraka. Mama nggak mau kamu diperkosa di dalam sana. Tanda tangan. Tapi Ma, kita mau tinggal di mana? Di mana saja asal bukan penjara. Cepat. Dengan air mata bercucuran, Kevin menandatangani surat itu. Catherine menyusul, tangannya gemetar hebat saat menggoreskan pena. Itu adalah tanda tangan termahal dalam hidupnya. Tanda tangan yang meresmikan kemiskinannya. Bagus, kata Laura sambil menarik kertas itu. Sekarang, bagian eksekusi aset. Laura menunjuk tas Chanel yang diletakkan Catherine di lantai, dan jam tangan Tag Heuer di tangan Kevin. Tinggalkan itu di sini. Apa? Catherine memeluk tasnya. Ini barang terakhirku. Di dalamnya ada KTP, ada dompet. Ambil KTP-nya. Tinggalkan dompet dan tasnya. Itu dibeli pakai uang perusahaan. Itu milikku, kata Laura tak terbantahkan. Sama jas yang Kevin pakai. Itu jas Armani Inventaris direksi kan? Lepas. Lah, gue pakai kaos kutang doang di dalamnya. Kevin memelas, mukanya merah padam karena malu. Lepas. Atau polisi naik. Dengan harga diri yang hancur lebur, Kevin melepas jas mahalnya. Dia berdiri hanya mengenakan kemeja dalam yang tipis dan celana bahan. Catherine dengan terseduh-seduh mengeluarkan isi tasnya. Lipstik, tisu, KTP, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kresek yang diberikan Yama. Tas Chanel seharga 80 juta itu diletakkan di meja Laura. Satu lagi,
kata Laura saat mereka hendak beranjak pergi. Mata Laura tertuju pada sepatu hak tinggi Catherine. Sepatu Manolo Blahnik edisi terbatas. Sepatu itu. Laura, jerit Catherine. Kamu mau nyuruh Tante nyeker? Lantai di luar panas. Tante nggak biasa jalan tanpa alas kaki. Belajarlah, jawab Laura dingin. Anggap saja latihan buat kehidupan baru Tante. Orang miskin kan biasa jalan kaki. Kamu iblis. Umpat Catherine sambil melepas sepatunya dengan kasar. Dia melempar sepatu itu ke arah Laura, tapi Yama dengan sigap menangkapnya. Sekarang, Catherine Wilson, mantan ratu sosialita, berdiri tanpa alas kaki di ruang rapat mewah ber-AC. Kakinya yang biasa dipedikur kini menyentuh lantai dingin. Kevin berdiri di sampingnya dengan baju compang-camping. Sekarang, keluar dari kantorku, usir Laura. Security akan mengawal kalian sampai keluar gedung. Pastikan mereka tidak membawa apa-apa selain kantong kresek itu. Perjalanan dari lantai 40 ke lobi utama, terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Catherine dan Kevin dikawal 2 satpam berbadan besar. Mereka tidak boleh naik lift VIP, melainkan lift barang yang bau sampah. Sesampainya di lobi utama gedung perkantoran elit di Sudirman itu, jam menunjukkan pukul 12 siang. Waktu istirahat kantor. Lobi penuh sesak dengan karyawan berdasi, eksekutif muda, dan tamu-tamu bisnis yang sedang lalu lalang. Pintu lift terbuka. Catherine dan Kevin didorong keluar. Pemandangan itu langsung menarik perhatian. Seorang wanita parubaya dengan make-up luntur, rambut acak-acakan, tanpa alas kaki, memegang kantong kresek hitam. Di sebelahnya, pemuda kurus dengan kemeja dalam yang tipis. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu bukannya Catherine Wilson? Bos Gunawan Group? Iya benar. Kok nyeker? Gila ya? Dengar-dengar perusahaannya disita karena korupsi. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian langka itu. Catherine menutupi wajahnya dengan kantong kresek. Rasa malunya begitu besar hingga dadanya sesak. Dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Di pintu kaca lobi, Laura sudah berdiri menunggu. Rupanya dia turun lewat lift VIP lebih cepat. Laura berdiri anggun, dikelilingi wartawan yang entah siapa yang mengundang. Bu Laura, apakah benar Anda sekarang pemilik tunggal Gunawan Group? Tanya wartawan. Benar, jawab Laura sambil tersenyum ke kamera. Kami sedang melakukan bersih-bersih dari oknum manajemen lama yang tidak kompeten. Catherine melihat Laura. Amarahnya meledak. Rasa malunya berubah menjadi kegilaan sesaat. Dia tidak peduli lagi. Laura teriak Catherine. Dia berlari menerobos kerumunan, mendorong wartawan, dan menjatuhkan diri di kaki Laura. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon terakhir kalinya di depan publik. Mentalnya sudah hancur. Laura, tolong Tante. Jangan biarkan Tante jadi gelandangan, raung Catherine histeris. Suaranya melengking memenuhi lobi yang megah itu. Tante nggak bisa hidup miskin. Tante nggak bisa makan nasi bungkus. Balikin rumah Tante. Balikin mobil Tante. Tante mohon. Laura, Tante sujud di kaki kamu. Catherine benar-benar mencium sepatu Laura. Air mata dan ingusnya membasahi sepatu mahal keponakannya. Kevin hanya berdiri kaku di belakang, menangis diam tanpa suara, terlalu hancur untuk bicara. Kamera wartawan memotret momen itu dengan ganas. Blitz menyambar-nyambar. Judul berita besok, mantan sosialita bersujud di kaki keponakan yang dulu dihina. Laura menatap ke bawah. Wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan, hanya ketenangan yang menakutkan. Dia tidak mundur, dia membiarkan semua orang melihat betapa rendahnya wanita yang dulu sombong ini jatuh. Laura membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke Catherine yang sedang meraung. Ingat kata-katamu, Tante, bisik Laura yang kemudian dia ucapkan cukup keras agar terekam kamera wartawan. Tante pernah bilang, anak bodoh tak pantas dapat warisan. Laura menegakkan tubuhnya lagi, menarik kakinya dari pegangan Catherine. Nah, sekarang aku koreksi, orang serakah tak pantas dapat belas kasihan. Security, singkirkan sampah ini dari lobi. Mengganggu pemandangan.
Dua satpam menyeret Catherine yang meronta-ronta dan berteriak histeris. Tidak. Jangan. Aku Nyonya Gunawan. Kalian nggak tahu siapa aku. Kevin, tolong Mama. Laura jahat. Laura anak durhaka. Suara raungan Catherine perlahan menjauh saat dia dilempar keluar gedung, ke trotoar panas di bawah matahari Jakarta yang menyengat. Kevin menyusul dengan kepala tertunduk, menyeret kaki tanpa tujuan. Di balik dinding kaca, Laura menatap kepergian mereka. Dia menghela napas panjang. Beban 5 tahun, penghinaan seumur hidup, akhirnya terangkat. Sudah selesai, Bu? Tanya Yama pelan di sampingnya. Laura tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Belum, Yam. Ini baru permulaan dari hidupku yang sebenarnya. 1 tahun kemudian. Suasana di Gunawan Art Gallery sangat ramai. Ini adalah pameran tunggal perdana dari pelukis misterius yang kini sudah membuka identitasnya. Laura Basuki. Lukisan utamanya, sebuah kanvas raksasa berukuran 3x3 meter, menjadi pusat perhatian. Lukisan itu bergaya abstrak ekspresionis dengan warna dominan merah, emas, dan hitam. Judulnya sederhana, The Fall of the Queen, Runtuhnya Sang Ratu. Kritikus seni memuji lukisan itu memancarkan emosi kemarahan yang bertransformasi menjadi kekuatan. Laura berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun sederhana namun elegan, menyapa para kolektor seni dan pebisnis. Dia kini bukan hanya CEO Gunawan Group yang sukses membalikan kerugian perusahaan menjadi profit triliunan, tapi juga seniman yang diakui. Selamat ya, Nak, suara lembut terdengar dari belakang. Gunawan Sudrajat duduk di kursi roda elektrik canggih. Wajahnya jauh lebih segar, pipinya berisi. Sejak dirawat intensif oleh dokter terbaik yang dibayar Laura, kesehatannya membaik pesat meski belum bisa berjalan sempurna. Makasih, Pak. Laura memeluk ayahnya. Papa bangga sama kamu. Kamu buktikan kalau mereka semua salah. Kamu menyelamatkan warisan kakek, dan kamu menyelamatkan papa. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Tiba-tiba, mata Gunawan tertuju ke arah jendela kaca galeri yang menghadap ke jalan raya. Itu, bukannya mereka? Laura menoleh. Di seberang jalan, di lampu merah, ada seorang pedagang asongan yang sedang menawarkan tisu dan air mineral ke mobil-mobil yang macet. Pria itu kurus, kulitnya terbakar matahari, memakai topi lusuh. Itu Kevin. Wajah tampannya sudah hilang di telan kerasnya jalanan. Dia mengetuk kaca mobil mewah, tapi pengemudinya mengusirnya. Kevin menunduk pasrah, berjalan pincang ke trotoar. Di trotoar itu, duduk seorang wanita tua dengan rambut memutih yang acak-acakan. Dia memakai daster kusam. Dia sedang bicara sendiri, memeluk sebuah kantong plastik hitam seolah itu tas Hermes. Ayo Kevin, cepat, kita harus ke salon. Mama ada arisan jam 3, racau wanita itu pada udara kosong. Sopir mana sopir? Kenapa Mercy Mama belum datang? Itu Catherine. Kewarasannya terganggu sejak hari pengusiran itu. Dia hidup dalam delusi bahwa dia masih kaya. Padahal dia kini hanya pemulung yang tinggal di kolong jembatan bersama anaknya yang tak berdaya. Gunawan menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kasihan. Mereka memilih jalan mereka sendiri, Pak, kata Laura datar. Dia tidak merasa benci lagi, tapi dia juga tidak merasa perlu menolong. Hukuman terberat bagi orang sombong bukanlah kematian, tapi hidup dalam kehinaan sambil melihat orang yang mereka hina berada di puncak kesuksesan. Laura menutup tirai jendela galeri itu perlahan. Menutup pemandangan masa lalu yang kelam. Ayo, Pak. Investor dari Eropa sudah menunggu di ruang VIP. Mereka mau beli lukisanku seharga 2 miliar. Gunawan tersenyum. Anak papa memang pintar. Bukan pintar, Pak. Koreksi Laura sambil mendorong kursi roda ayahnya menjauh dari jendela. Cuma sedikit artistik dalam memberi pelajaran. Laura melangkah maju, meninggalkan bayangan Catherine dan Kevin di trotoar panas, menuju masa depan yang dia lukis sendiri dengan warna kemenangan. 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 Warna kemenangan.
Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan. Nuwarna kemenangan.